Amanyerang merupakan salah satu aktor intelektual dalam perang di Gayo itu. Ya, kita boleh mendudukkan Amanyerang itu sebagai satu titik dalam lingkaran perang Aceh. Artinya dia punya peranan penting dalam rangkaian perang Aceh. Amanyerang juga diungkapkan dalam Al-Khamenei Handelsblad. Dikatakan bahwa Amanyerang itu menjadi sosok penting dalam bingkai perjuangan anti kolonialisme di Gayo. Siapapun tentara Hindia Belanda yang ditugaskan pada waktu itu tahun 1904 hingga 1922 ya, mengenal Amanyerang. Namanya selalu hidup di tengah-tengah pejuang, di tengah-tengah orang-orang Belanda itu. Ya, bertutur dari satu orang ke satu orang lain, kita pahami tentang Amanyerang. Nah, selain dari itu, bahwa Amanyerang ini menurut Zurkhaaf, dalam bukunya Aceh Urloh mengatakan Amanyerang itu adalah seorang Gayo yang berusia sekitar 45 tahun. Jadi bahwa sosok yang mencolok ya, bagi Amanyerang ini adalah antara lain dia mempunyai jenggot runcing, meruncing dia ke bawah jenggotnya, ya, bercampur abu-abu dan putih, ya, lain ubanan lah, ya. Jenggotnya saja sudah uban gitu kan, ya, tapi ya. betul dia umurnya mungkin sudah tua juga, tapi ya kalau 45 tahun rasanya jenggotnya belum, tapi karena dia selalu berada di dalam hutan selama 20 tahun, ya boleh-boleh saja. Ya. Dia tidak memikirkan bagaimana cara merawat jenggot, nggak pikirkan itu lagi. Ya. Nah, Amanyerang mempunyai pengaruh ya, di Gayo dalam membangkitkan perlawanan di Linge ya, pada tahun 1916. Dia selalu tidak dapat didamaikan dan dia telah berada di tengah-tengah hutan Gayo itu sampai 20 tahun. Selama 20 tahun itu dia coba setiap ada gerakan-gerakan dilakukan oleh Belanda, dia hadapi dengan serius. Orang-orang Gayo kadang-kadang memang dia mempunyai senjatanya yang sangat minim, tetapi karena mempunyai ketekatan semangat, ya, ingin melepaskan diri, menjauhkan diri dari gerakan-gerakan perlawanan Belanda. Salah satu senjata yang digunakannya itu adalah cabai. Ya, cabai itu dijadikan sebagai senjata. Cabai itu ditumbuk, dicampur dengan air, kalau ketemu orang Belanda, ya, kemudian air cabai itu disemburkan ke muka orang-orang Belanda sehingga orang Belanda tidak bisa melihat musuhnya lagi. Ya, itu kondisinya. Bahkan ya, dia tidak memikirkan tentang keluarganya sendiri. Dia berada dalam hutan, sementara istrinya dia tinggalkan di daerah Payung, di Sungai Dusun, di Jamat. Jadi boleh dikatakan tidak terhitung berapa kali dia telah dicari orang Belanda maksudnya.
tapi tidak pernah ditemukan. Dan ini bisa menciptakan kesan bahwa Taman Nyerang ini bagaikan orang keramat. Ya. Di dalam hiruk pikunya perjuangan, dia berhasil meloloskan diri ya, dari kepungan orang Belanda, menghilang di perjalanan. Bagaimana ilmunya itu ya? Nah, itu juga membuktikan bahwa Taman Nyerang ini ya, punya ilmu pengetahuan agama yang tinggi. Karena biasanya orang-orang yang mampu untuk melepaskan diri atau hilang dari peredaran itu tidak terlihat oleh orang musuhnya karena memiliki pengetahuan keagamaan yang tinggi. Itu kondisinya. Nah, kiprah awal di Taman Nyerang ini itu kadang-kadang terdeteksi dan diduga kuat. Ya, dia tergabung di dalam menggabungkan orang Gayo. Apakah dia menyatu dengan kerajaan Bukit? Apakah menyatu dengan kerajaan Cik? Ya. Apakah menyatu dengan kerajaan Siak Utama? Dia ada 3 waktu itu kerajaan yang besar. Itu selalu mempunyai hubungan, mempunyai komunikasi di antara mereka. Jadi pada tahun 1902, ada satu hal yang paling bisa dikenang, baik di ingatan masyarakat atau dalam catatan Belanda, bahwa Taman Nyerang itu rela meninggalkan keluarganya untuk masuk hutan. Dan dia berkelana dalam hutan itu selama 20 tahun. Tetapi meskipun demikian, tahun 1903 pernah terjadi suatu perjanjian, Korte Verklaring namanya, perjanjian singkat, ya. Atau boleh dikatakan ada suatu dokumen pengakuan kedaulatan kerajaan Belanda atas wilayah yang dipimpinnya. Tapi ini tidak mau diakui oleh Taman Nyerang. Perjanjian itu tidak mau diakui. Kenapa? Karena perjanjian itu muncul ya, berada di Kutaraja. Di situ dibuat perjanjian itu. Yang berjanji pada umumnya adalah orang-orang atau raja-raja yang lainnya. Sedangkan Taman Nyerang tidak mau menerima perjanjian tersebut. Apa perjanjinya? Yang antara lain bahwa memberikan hak kedaulatan kekuasaan kepada Belanda. Itu kekuatan-kekuatan yang diberikan. Pada tahun 1922, ya, dalam upaya penyergapan Taman Nyerang, Belanda mencoba menyergap orang-orang Taman Nyerang dengan menggunakan orang-orang pribumi, ya, dan dibantu oleh para marsusi. Ya. Nah, gerakan itu diketahui bahwa petinggi militer ini benar-benar menggunakan Korps Marsusi sebagai garda terdepan untuk menangkap Taman Nyerang. Tetapi apa yang dilakukan itu karena kepiawaian ya, Taman Nyerang, karena tahu strategi perang gerilya ya, dalam hutan, dia saat itu tidak berhasil ya, untuk ditangkap. Bahkan serangan-serangan dilakukan oleh Belanda untuk membangkitkan semangat marsusi sebelum melakukan perangan. Mereka itu diadakan hari-hari hiburan terlebih dahulu. Ya. Hiburannya menggunakan
orkes, katakanlah istilah sekarang, ya, bernyanyi untuk membangkitkan semangat tempur orang-orang bersusi menghadapi kolonial Belanda. Walaupun seperti itu, tetap saja menyerang tidak bisa ditangkap. Ya, kenapa? Karena begitu tingginya ilmu yang dimilikinya, mampu dia menghilang dari ramainya serangan-serangan terhadap dirinya. Kata orang sekarang, kalau sudah bersembunyi di balik pisang, dia jadi pisang, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya, pasukan Marsusi itu diplot atau ditempatkan di sekitar Sungai Lukup, ya, Serbejadi. Tepatnya di sebelah timur suatu bukit yang dalam peta Belanda dinamakan Bukit Vandalen. Ya, mungkin nama itu diambil dari nama Vandalen yang melakukan penguasaan wilayah Gayo. Nah, pada tahun 1916 itu pasukan Belanda itu terdiri dari 2 brigade itu ditugaskan untuk mengepung dusun Jamat. Ya, kebetulan Aman Nyerang ini asalnya dari Jamat. Ya. 2 brigade ya, pasukan itu terdiri atas sekitar 80 personil. Coba bayangkan saja, 80 orang tentara untuk mengepung kampung Jamat. Sementara kampung Jamat itu ya, sangat sedikit penduduknya, nggak seimbang lah. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Aman Nyerang ini? Dia mencoba menghitung masak-masak ya, tentang orang-orang yang ada, tentara-tentara yang ada di bawah oleh Belanda ini. Ternyata orang-orang di bawah oleh Belanda ini antara lain adalah orang-orang yang pernah dihukum oleh orang Belanda itu, apakah dia sebagai buruh, ya, sebagai portir, atau juga dia sebagai orang yang membawa barang-barang. Membawa barang-barang ini mereka disebut sebagai beruang. Coba bayangkan aja, orang bawa barang itu disebutnya beruang. Begitu kejamnya orang Belanda terhadap orang-orang Gayo pada waktu itu. Ya. Ada kekuatan yang tidak seimbang. Ya. Penduduk Jamat itu hanya sekitar 120 orang. Ya. Sementara tentara yang dibawa oleh company itu sampai 120 orang. Sampai 80 orang, tapi bersenjata, gitu kan. Pasti tidak seimbang kekuatannya. Ya. Nah, di sisi lain kita lihat bahwa ya, suatu percakapan yang cukup menarik antara komandan Belanda dengan penghulu Linge, bukan Raja Linge ya, tapi ya, penghulu Linge. Ya. Apa yang terjadi? Percakapan apa? Ya. Percakapan itu antara lain disebutkan bahwa orang-orang Belanda menghendaki orang-orang Gayo itu menyerah, ya, tunduk dan patuh kepada Belanda. Tapi oleh penghulu Linge menyebutkan, hari ini kami membutuhkan matahari, tapi besok kami masih membutuhkan rembulan.
Ini berkata-kata yang sungguh filosofis. Kata ini dimaksudkan bahwa hadirnya pemerintahan Belanda mungkin saja akan terlaksana di Gayo. Namun, ya, harapan dan kerinduan masyarakat akan sosok Amanyerang tetap tinggi. Jadi meskipun orang Belanda datang, tapi di balik itu ada Amanyerang. Nah, berarti orang-orang Gayo waktu itu sangat mempercayai Amanyerang itu, apakah dia sebagai pimpinan perang atau sebagai tempat untuk berlindung. Itu yang dilakukan, yang terdapat pada masa itu. Menurut Zengraaf di dalam bukunya Aceh Urloh mengatakan bahwa rekan perjuangan Amanyerang ini ada 3. Yakni satu yang bernama Rasum, kedua yang bernama Ham, dan yang ketiga yang bernama Bedel. Mereka ini membuat hutan-hutan Gayo itu menjadi tempat yang menakutkan bagi patroli-patroli Belanda. Jadi orang Belanda tidak dengan mudah masuk mengadakan patroli. Mereka takut dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Amanyerang dan stafnya. Di samping itu juga terdapat tambahan kekuatan yang dimiliki oleh Amanyerang itu yang bernama Raja Tampur. Ini berasal dari pantai barat Aceh yang mempunyai beberapa pengikut. Rombongan Zengraaf sendiri, jadi Zengraaf ini seorang wartawan perang. Di mana ada terjadi peperangan, dia ikut. Dia memberikan buat catatan-catatan tentang bagaimana jalannya perang tersebut. Dia mengatakan, Zengraaf, kami tidak pernah berjumpa dengan Amanyerang. Dalam catatannya disebutkan bahwa dia berharap agar tidak jumpa dengan Amanyerang itu. Bahasa lain boleh kita katakan bahwa ada kekuatan yang sangat signifikan, yang sangat mempunyai arti penting yang dimiliki oleh Amanyerang itu sendiri. Ya. Saya kira kalau ada pertanyaan dulu, kita silakan bertanya. Kan masih banyak yang bisa kita ceritakan lebih jauh. Karena nanti dia meninggalnya nanti di Serbejadi. Ya. Silakan dulu. Malah bukan di Jamat ya, Prof ya, di Serbejadi. Bukan. Ya? Nah, iya. Ini soal nama. Tadi kan lebih dikenal dengan Amanyerang. Jadi ini nyerang ini apa ini, Prof? Iya, anaknya bernama Serang. Jadi orang biasa, orang Gayo itu selalu menyandarkan panggilan orang tuanya kepada anaknya yang tertua. Nah, jadi namanya Serang dari Amanyerang. Nama sesungguhnya ada Said Abdullah. Said Abdullah. Jadi ini Amanyerang. Kalau istrinya? Ina Nyerang. Ina Nyerang. Ina Nyerang ya. Ya. Iya. Karena Serang ini laki, di sana kan ada Win sama Ipak ya, Prof ya? Iya. Berarti Aman Win sama Ipak ya. Berarti ini Amanyerang. Laki-laki. Ya, laki-laki. Aman Win. Ya. Laki-laki. Iya. Ya. Pasukan elit Amanyerang ini itu dibagi dalam 2 grup. Keduanya ditempatkan di 2 tempat.
Grup pertama atau kelompok yang pertama ditempatkan di Wih Dusun Jamat. Dan yang kedua di daerah Mungkur. Ya, kebetulan saya tidak sampai ke Mungkur ketika saya melakukan penelitian tentang Amandimot. Ya, saya hanya baru pada daerah Jalan Nangka, ya, menuju ke tempatnya Amandimot itu. Lewat dari situ sedikit nanti namanya ke daerah Mungkur. Di situ saya melihat bahwa ada bangunan jembatan yang dibuat oleh Belanda. Pada tahun 2010 jembatan itu atau tiang-tiangnya yang terdiri daripada coran semen masih kokoh sekali. Barangkali kalau jalan itu dibuka kembali, barangkali juga bagus untuk bisa dikembangkan. Oke, jalan untuk menuju Mungkur. Ya, itu apa kondisinya. Kekuatan Belanda, kekuatan menyerang ini ternyata dia tidak serta-merta hanya satu kelompok saja, tapi dibuatnya berkelompok-kelompok. Dengan demikian, kekuatan itu kelihatan banyak. Ya. Jadi ada mobilitas militer yang dilakukannya. Ya. Nah, selain dari itu, ya, juga menceritakan bahwa dari Dusun Wih Jamat itu sendiri itu didapati 7 pemuda, ya, yang langsung dipimpin oleh seorang perempuan. Mengapa sampai ada pimpinan perempuan masih memerlukan penelitian lebih jauh. Yang konon ceritakan bahwa pimpinan perempuan ini yang bernama Cari, ya, dia Datu Cari namanya, itu bergabung, ya, dengan Amanyerang. Kemungkinan ya, 7 pemuda ini adalah santri. Ya. Dan mereka mau berjihad, berjuang, melakukan perlawanan terhadap kolonial. Mereka, ya, yang 7 ini waktu itu diberangkatkan ke Mungkur. Yang 7 orang ini akhirnya berjumpa dengan penghulu Mungkur. Ya. Bergabung dengan penghulu Mungkur. Jadi di sana terlihat bahwa ada kekuatan tambahan lagi 9 pemuda. Berarti 7 ada datang dari santri tadi, 2 ada di Mungkur, mereka bergabung. Ya. Jadi menjadi 9. Ya. Selain itu, 9 ditambah dengan pasukan elit dari Amanyerang tadi ada 6 orang. Jadi 9 tambah 6, jadi 15. 15 kekuatannya sudah tambah. Ya. Dan jumlah kekuatan itu, ya, ditambah dengan yang sisi lain adalah menjadi 13 personilnya. Nah, yang dia ini, yang sisanya itu dari mana datangnya, itu ada kesadaran sendiri masyarakat setempat itu bergabung setelah sampai di Mungkur itu. Tentu mereka hanya menggunakan senjata tradisional, tombak, ya, pedang, ya, alat tradisional lah, menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senjata yang modern. Tapi semangat juangnya tidak pernah mundur. Tidak pernah mundur.
Selain itu, peristiwa yang terjadi lagi ada di Serule. Tentara yang ada tadi untuk bergerak lagi menuju Serule. Konon ceritanya, Serule ini akan dijadikan benteng pertahanan orang-orang Belanda. Tapi tidak berhasil itu dikuasai oleh Belanda karena kekuatan Amanyerang ini mampu untuk menghadapi tentara Belanda tersebut. Nah, itu diceritakan dalam namanya dalam arsip itu namanya Perselah laporan. Ya. Diceritakan di situ. Gerakan-gerakannya tentu mereka tetap model bergerilya. Contoh soal gerilya yang mereka lakukan orang-orang menyerang ini biasa di daerah pedalaman itu jalannya masih jalan setapak, bahkan harus melintasi pohon-pohon yang sudah rebah. Kita dalam bahasa Gayo dikenal dengan atang. Ya, harus melintasi atang. Pada tentara Gayo itu menyelinap bersembunyi di bawah atang itu. Ya. Begitu orang-orang Belanda lewat, tiba dari belakang, mereka tarik satu persatu. Ya. Mereka tebas ya, dengan pedang yang terhunus. Tidak diketahui Belanda satu persatu menghilang dalam perjalanan. Begitu kira-kira sepak terjang yang dilakukan oleh orang-orang Gayo yang di bawah pimpinan Amanyerang tersebut. Di sisi lain, yang perlu kita pahami lagi adalah bahwa Amanyerang dalam satu pertempuran yang terjadi ya, di Serule tadi, ya, Serule, sebenarnya Amanyerang pada waktu itu dia juga tidak langsung ikut di Serulenya, tapi komando yang diberikannya ya kepada tentara yang ada di Serule. Dia balik dari Mungkur tadi, dia balik ke Jamat. Ya. Kemudian tentaranya ke Serule. Begitu strategi yang dilakukan oleh Amanyerang ya, menghadapi kolonial Belanda. Nah, pada kesempatan lain ada cerita yang tentang beberapa orang ya, yang telah terluka ringan dalam perangan itu, dikatakan sebenarnya terluka ringan. Ya, tidak tahu persis apakah betul terluka ringan apa meninggal. Ya, begitu strategi orang-orang Belanda kadang-kadang untuk menunjukkan bahwa mereka itu kuat dan tangguh. Tidak pernah menyebutkan meninggal. Tapi kadang-kadang kenyataannya adalah kita menemui kuburan-kuburan orang Belanda. Ya. Banyak ada yang meninggal. Ya. Sedangkan di pihak orang Amanyerang juga ada 3 orang ya, yang disebut meninggal. Ya. Nah, beberapa hari kemudian komplotan menyerang ini pernah diserang oleh Belanda. Dikatakan dalam serangan itu ya, orang Belanda bisa mati 2 orang. Padahal mereka yang nyerang, tapi tentaranya yang mati. Nah, sedangkan dari pihak Amanyerang hanya ada 7 orang, tapi 7 orang ini ditawan oleh orang-orang Belanda. Nah, itu diketahui dan dari cerita-cerita yang disampaikan oleh pejuang Datu Cari tadi, yang perempuan tadi. Ya, karena dia setelah perang Serule itu mendapat tugas ke
Gayo Luas. Nah, sesungguhnya pada masa yang sama beberapa orang Gayo itu ya, dipanggil ke Simalungun untuk melatih ya tentara-tentara yang ada di Simalungun itu ya, bagaimana cara berperang yang sesungguhnya. Ini kan membuktikan orang Gayo sudah mempunyai kemampuan dalam strategi militer. Ya. Ya. Nah, karena sehingga nama daerah-daerah Simalungun itu pun nanti ada ya daerah yang bisa disebutkan dengan Kampung Gayo. Ya, di sana. Itu kami ketahui ketika melakukan penelitian tentang calon pahlawan nasional dari Simalungun yang bernama Ronda Haim, ya, namanya. Ya. Jadi beberapa dapat kami informasi seperti itu. Nah, maka tidak menutup kemungkinan kerjasama itu bisa terjadi ya antara orang Gayo dengan orang-orang di luar Gayo. Ya, tidak menutup kemungkinan bisa akan terjadi seperti itu. Ya, saya kira itu sebagai satu gambaran supaya kita lihat bahwa begitulah kira-kira ya strategi perang yang dilakukan oleh Amanyerang. Lebih tegas lagi diungkapkan oleh Zenegrap itu bahwa gerakan Amanyerang itu sangat merepotkan patroli Belanda. Merepotkan apa? Ketika mereka melintasi daerah-daerah Serbojadi, ini mendapatkan serangan-serangan dari tentara-tentara Amanyerang. Mereka menjadi dalam tanda petik binatang buruan. Ya, Belanda menjadi binatang buruan oleh orang-orang Amanyerang itu sendiri. Nah, berarti strategi Amanyerang ini ya wajar kalau kita lakukan penelitian lebih lanjut ya, tentang Amanyerang itu sendiri. Karena itu ya yang penting kita ketahui. Ya. Jadi saya sebagai penutup dari pertemuan ini, sebelum ada pertanyaan lain, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, untuk melengkapi informasi yang akurat tentang Amanyerang itu, seyogianya diperlukan penelitian yang mendalam terhadap sumber-sumber primer yang berbahasa Belanda, yaitu di arsip Negara Republik Indonesia maupun arsip di Den Haag, Belanda. Ya. Sebab kalau itu kita ajukan sebagai pahlawan nasional dan masa hidupnya adalah di masa kolonial, maka sumber utama itu harus diperoleh dari laporan-laporan Belanda itu sendiri. Ya, termasuk apa yang saya maksudkan tadi dari kolonial Persela, Handelsblad, Porter Verklaring, Buslet dan lain sebagainya. Itu harus kita buka lembar demi lembar arsip Belanda itu. Ya, itu sebagai yang terakhir. Ya, saya kira begitu. Ini kan luar biasa perjuangan Amanyerang ini, Bro. Kalau gugurnya sendiri seperti apa? Gugurnya Amanyerang ini dia tangkap lah kata gitu ya. Tertangkap dia karena mengerahkan pasukan Marsusi ya, untuk menangkapnya sehingga berhasil itu ditangkap ya. Tetapi pernyataan itu belum jelas betul dalam laporan Belanda ya, bagaimana penangkapannya karena itu masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Ya, kita belum bisa mengambil satu kepastiannya ya, bagaimana
cara penangkapannya apakah seperti aman di MOT atau tidak, karena belum dilakukan penelitian lebih lanjut. Karena itu saran saya tadi perlu penelitian lah lebih lanjut. Jadi hal penting lain Prof yang mau disampaikan? Ya, saya ingin menyampaikan sebuah saran kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Jika ini menyerang ini akan diajukan menjadi calon pahlawan nasional dari Aceh Tengah, maka mau tak mau harus memberikan suatu prioritas penelitian ya terhadap kiprahnya Aman di menyerang ini. Karena sumber-sumber yang ada di luar ini sangat minim. Ya. Padahal dimungkinkan ada informasi dalam surat kabar, pasti ada laporan sebelumnya dilakukan oleh orang-orang Belanda dari bawahan ke atasan. Karena kita ketahui bahwa arsip itu awalnya bukan untuk kepentingan sejarah. Tapi arsip itu gunanya hanya untuk menginventarisir manajemen surat menyurat yang disimpan ya, untuk dokumen. Tapi orang sejarah 10 tahun kemudian, kalau ingin menengok masa lalunya itu, pasti harus kembali kepada dokumen yang tersimpan. Ya, maka arsip ini merupakan sumber primer dalam penulisan sejarah di masa kolonial Belanda. Kita berharap pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ya, mempunyai perhatian keseriusan untuk mengusulkan seorang calon pahlawan nasional dari Aceh Tengah itu dengan melakukan seminar, melakukan penelitian ya, lebih detail dan mendalam. Nah, tentu saja itu akan berkaitan dengan waktu dan finansial yang diperlukan. Saya kira itu sebagai penutup dari saya. Baik, terima kasih nih Prof. Din Majid atas pemaparan yang sangat kaya tentang kesosokan, kiprah, dan perjuangan Aman Nyerangin dalam melawan Belanda. Dengan harapan apa yang disampaikan Prof ini menjadi perhatian nantinya oleh pemerintah Aceh, termasuk pemerintah di Gayo, terutama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang jadi asalnya menyerang dari kampung Wihni Dusun Jamat, ya Prof ya. Iya. Ya. Baik, Prof Din, terima kasih banyak atas waktu dan paparannya yang luar biasa. Ya, terima kasih banyak juga. Mudah-mudahan ini mereka bisa memberikan inspirasi kepada kawan-kawan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kiprah dan perjuangan Aman Nyerang itu sebagai pahlawan, calon pahlawan dari Kakengon, Aceh Tengah. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Prof. Prof Din sehat selalu, terus berkarya karena ini pemikiran dan karya Prof Din selalu dinantikan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan sejarawan. Sekali lagi terima kasih, Prof. Terima kasih banyak ya kembali. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.